Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Kembali lagi bersama saya, Laili Kusumawardani. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dan berasal dari SDN Kertajaya 4 210 Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat murid, dan juga profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan ada 6 contoh perspektif kontinum dengan mengadaptasi alat yang disebut equalizer, yaitu yang pertama, bersifat mendasar, bersifat transformatif. 2. Konkret abstrak. 3. Sederhana kompleks. 4. Terstruktur terbuka. 5. Tergantung atau mandiri. Dan yang keenam, lambat cepat. Minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat murid dapat dilihat dalam 2 perspektif, yaitu minat situasional dalam keadaan psikologi yang dicirikan oleh peningkatan perhatian upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu, dan juga minat individu dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama dengan objek atau topik tertentu. Dengan memahami minat situasional dan minat individu, dapat membantu guru untuk mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Faktor yang mempengaruhi profil belajar murid yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak struktur. Yang kedua, pengaruh budaya santai terstruktur, pendiam ekspresif, ataupun personal interpersonal. Yang ketiga, pengaruh gaya belajar, baik itu visual, auditori, ataupun kinestetik. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, seperti visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan juga logik matematika. Cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid antara lain dengan cara 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mencari tahu pengetahuan awal.
Yang ketiga, melakukan penilaian. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang melakukan suatu tugas atau aktivitas. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru sebelumnya. Dan yang kesembilan, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini, dan sebagainya. Terdapat 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan dengan menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dan telah sampailah kita pada akhir video. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi.
Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.